Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Masih semangat belajar hari ini? Semangat, Bu. Biasa yes. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, perhatikan posisinya lihat kanan kiri. Jika ada sampah, tolong diikuti. Oke? Siapkan buku, alat tulis, dan tentunya Alkitab. Semua Alkitab kan? Oke, baiklah. Ibu akan cek kehadiran kalian. Jika Ibu panggil namanya, sebutkan satu kata sesuai dengan suasana kalian hari ini. Oke, Nana? Cindy akan menemani? Semangat, Bu. Fitri Lubis? Semangat, Bu. Desi Siomari Molimbong? Semangat, Bu. Cynthia Sitambang? Nanti, Bu. Derita Subatlara? Semangat, Bu. Oke, semua hadir ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi segala puji syukur. Tahu lagunya kan? Tahu. Baiklah. Segala puji syukur kedua tiga ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita buka Alkitab kita dari Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Yang sudah menemukan katakan amin. Sudah menemukan? Amin. Baik, kita baca secara bersama-sama. Dua-dua daya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat pertolongan Tuhan hingga pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Ya Bapa, saat sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati pelajaran kami, turut hadir Engkau di dalamnya ya Bapa. Ya Bapa, kami tak akan berdosa, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran kita satu semester ini yaitu yang pertama, dapat memahami kuasa dan pemeliharaan Allah di dalam hidup manusia. Yang kedua, dapat menunjukkan rasa syukur atas kebaikan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, dapat menjelaskan bentuk pemeliharaan Allah tentang manusia, alam, dan makhluk lainnya. Paham anak-anak? Baiklah, masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Apa materi kita minggu lalu? Oke? Karena masih ada yang ingat materi kita minggu lalu, sekarang kita lanjut yang dari gambar tersebut. Kira-kira di pikiran kalian apa yang muncul di pikiran kalian melihat gambar tersebut? Pemeliharaan. Baik, materi kita hari ini bagus, sesuai
semua yang sudah kita Ya, bagus. Beri tepuk tangan sama. Masih ada yang bisa menjelaskan? untuk melihat segala kesukaan yang dipenuhi. Ya, bagus. Tepuk tangan. Masih ada? Udah Bu? Oke. Ya, sama seperti yang disebutkan teman kalian itu, yaitu pemeliharaan Allah. Manusia itu istimewa. Manusia diciptakan yang tadi karena Allah terlebih dahulu mencukupi kebutuhan manusia. Karena manusia itu istimewa. Manusia itu apa? Istimewa ya Bu. Manusia itu istimewa. Sehingga Tuhan mencukupi segala kebutuhan manusia. Terlebih dahulu mencukupi segala kebutuhan manusia, baru menciptakan manusia. Nah, dalam segala penciptaan Tuhan itu tidak ada yang bisa hidup sendirinya. Atau apakah kalian bisa hidup sendiri tanpa makan dan minum? Tidak bisa. Apakah tumbuh-tumbuhan bisa hidup sendiri? Bisa tumbuh sendiri tanpa dipelihara? Bisa itu bagus. Nah, bisa tapi tidak. Oke. Ibu ada satu contoh. Ini kisah orang Israel. Kalian pernah mendengarnya? Orang Israel di tanah perbudakan? Pernah Bu, disuruh Dapat kita lihat dalam Keluaran. Di sini ada, itu akan jelaskan sedikit dari tentang kisah Israel di tanah Mesir, di tanah perbudakan. Di mana orang Israel dijelaskan di situ. Orang Israel melarikan diri. Orang itu hidup pengasingan di tanah Mesir. Nah, di situ sejak kematian Yusuf, orang Israel di situ semakin banyak, beranak cucu dan berkali-kali lipat. Nah, di situ yang dipimpin oleh Firaun. Firaun beserta orang Mesir takut akan berkembangnya orang Israel. Kenapa takut? Nah, karena jika ada terjadi peperangan, orang Israel bisa jadi bertemu dengan orang lain. Nah, maka dari itu orang Mesir menganiaya orang Israel, memperbudak mereka, menyiksa mereka. Nah, semenjak dari situ orang Israel takut, orang Israel tidak jenuh. Orang Israel jenuh. Nah, sehingga mereka tidak tahan. Mereka mau berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan mendengarkan pertolongan mereka. Maka Tuhan mengutus Musa untuk menghadap, menjumpai Firaun agar membebaskan mereka dari Mesir. Tapi Firaun tidak mau, tidak setuju dengan itu. Dia keras kepala. Nah, semenjak dari situ Tuhan menjatuhkan 10 tulah. Yang pernah dengar 10 tulah? Nah, nanti dipelajari ya yang 10 tulah tersebut. Nah, semenjak dari situ orang Israel bebas. Orang Israel bebas dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Nah, dari cerita tersebut, apa yang kalian pelajari setelah mendengarkan kisah orang Israel? Ada? Oke, baik. Dari peristiwa itu dapat kita lihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Segala masalah, segala cobaan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Nah, siapa yang dapat saya Bu. ya Desi? Dimana Tuhan itu pasti bertolong kepada kita dan Tuhan tidak pernah Ya, bagus. Nah, dari peristiwa ini dapat kita lihat Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Oke? Mas sudah memahami kan? Baik, sebelum Ibu melakukan diskusi, kita melakukan ice breaking. Bu harap kalian berdiri. Oke, clue-nya adalah guru berkata. Clue-nya apa? Guru berkata.
Paham anak? Oke, semua sudah kumpul di tempatnya di kelompoknya masing-masing. Baiklah. Kalian akan mengerjakan jelaskan cara manusia bersyukur atas ciptaan Allah dan contoh menjaga lingkungan di sekolah dan di rumah. Ibu beri waktu 15 menit. Di sini ada penilaian ya anak-anak. Oke, waktunya sudah habis. Kelompok 1 akan memberikan jawabannya, hasil diskusinya. Jelaskan cara manusia bersyukur atas ciptaan Allah dan contoh menjaga lingkungan di sekolah dan di rumah. Cara bersyukur atas ciptaan Allah itu yang dimana kita sebagai ciptaan Allah kita harus mengakui kebesaran Allah seperti apa yang sudah kita terima dari Tuhan dari hal kecil maupun besar. Contoh menjaga lingkungan di sekolah itu menjaga kebersihan, dan membuang sampah sembarangan, menjaga tanaman dan memelihara tanaman yang sudah ada. Contoh menjaga ataupun menjaga kebersihan di rumah itu tetap sama dengan seperti di sekolah itu melihat tanaman yang di sekolah, jangan mengotori tempat air jalan itu dan seperti oleh apa yang dilihat apa dulu slogan baru menggunakan diagram lingkungan ataupun bagian dari bicara sesuatu yang terbaik kepada awal kita. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, kamu Bu. Oke, dari diskusikan kan Bu. Materi jelaskan cara manusia bersyukur atas Allah dan contoh menjaga lingkungan di sekolah kita. Jadi dari diskusi kami, manusia dapat bersyukur atas ciptaan Allah dengan cara menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Contohnya menjaga lingkungan di sekolah itu, contohnya tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan kelas. Kalau di rumah itu menghemat listrik, terus menanam pohon. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, dari hasil diskusi kami yaitu jelaskan cara manusia bersyukur atas ciptaan Allah. Yaitu cara manusia bersyukur adalah dengan memelihara dan menjaga segala ciptaan Tuhan. Contohnya yaitu menjaga lingkungan di sekolah yaitu adalah menanam tanaman, contohnya bunga. Jika kita menanamnya maka kita harus merawat seperti menyiramnya dan memberikan pupuknya. Dan kalau di rumah kita harus menjaga kelestarian juga dan membuang sampah sembarangan dan juga tidak membuang sampah itu ke sungai. Beri tepuk tangan. Oke, bukan dengan semua kelompok kalian semua aktif dalam menyelesaikan diskusi kita hari ini. Nah, dari situ kalian bisa menilai untuk kelompok kalian sendiri kan. Jika ada yang merasa kurang puas, dapat diperbaiki minggu depan, dan yang merasa baik dapat ditingkatkan untuk minggu depan. Oke? Baiklah, dari materi kita pembelajaran kita hari ini, apa tadi judul kita? Allah memelihara ciptaannya. Oke, masih ingat ya. Baiklah, di sini dapat disimpulkan yaitu pemeliharaan Allah terhadap semua ciptaannya telah berlangsung sejak penciptaan hingga berakhirnya alam semesta ini. Kebutuhan manusia pertama serta ciptaan lainnya telah disediakan Allah. Ketika manusia menghadapi berbagai masalah dalam menjalani kehidupannya, seringkali berhadapan dengan berbagai persoalan. Namun Allah telah tetap turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sesuai dalam Roma 8 ayat 28. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Cynthia memimpin doa kita. Terima kasih.
sahabat ini kita bertemu di minggu depan. Karena halo.